Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Oleh sejumlah remaja putri di bawah umur. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok OKK 166 dan kami dari kelompok sub 5. Jadi di video kali ini kita akan membahas pengertian perundungan, jenis-jenis perundungan, dampak perundungan, pencegahan perundungan, dan juga penanganan perundungan di lingkungan kampus terutama Universitas Pajajaran. Kalian tahu nggak apa itu perundungan? Jadi, perundungan itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti orang lain secara fisik, verbal, sosial, dan juga psikologis yang masih terjadi nih di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kampus. Kayak gimana aja sih bentuk dan jenis perundungan itu? Nah guys, kali ini kita akan membahas jenis-jenisnya dari perundungan itu sendiri. Ada 4 ya guys. Yang pertama tuh ada perundungan fisik. Perundungan fisik itu adalah mendorong, kayak memukul gitu ya guys, contohnya tuh. Nah yang kedua tuh ada perundungan verbal. Perundungan verbal itu kayak mengejek gitu atau menghina ya guys. Contohnya tuh kita misalnya tuh ngomong ke temen, ih kamu jelek banget gitu, kayak ih kamu caper banget, kamu jelek banget, kayak gitu ya guys. Itu adalah contoh dari perundungan verbal. Selanjutnya ada juga perundungan sosial atau relasional. Perundungan ini biasanya berupa pengucilan, terus manipulasi pertemanan, dan juga penyebaran gosip. Contoh yang akhir-akhir ini terjadi ada sekelompok mahasiswa yang membuli mahasiswa lainnya. Dan yang terakhir ada juga perundungan digital atau cyberbullying. Cyberbullying ini biasanya berupa komentar negatif yang diberikan oleh seseorang pada postingan orang lain dan juga penyebaran foto atau video tanpa kesepakatan dari seseorang yang ada dalam foto dan video tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai dampak bullying atau perundungan bagi korban nih. Ada 4 nih dampaknya. Yang pertama ada dampak emosional, di mana korban itu akan merasa cemas, merasa malu, dan tidak mau berbaur kepada yang lainnya. Yang kedua yaitu ada dampak psikologis, di mana si korban ini tuh tidak mau nih guys, merasa kayak dekat dengan yang lain-lain, terus merasa cemas, depresi, pokoknya kayak stres berat. Yang ketiga yaitu ada dampak akademik, di mana korban akan mengalami penurunan prestasinya. Yang keempat, ada dampak sosial, di mana si korban ini akan dijauhi guys oleh yang lainnya, oleh pertemanan yang ada di organisasi kampus, bahkan di lingkungan pertemanan yang ada di kelasnya. Sebenarnya ada beberapa cara dari kita untuk mencegah adanya perundungan. Apa aja sih? Yang pertama adalah dengan membuat konten edukasi seperti yang kita lakuin sekarang nih. Sebenarnya tujuannya itu apa sih? Tujuannya untuk memberikan teman-teman semua yang nonton wawasan bahwa apa itu perundungan dan apa aja sih jenis-jenis dari perundungan. Yang kedua adalah membentuk sharing circle. Nah, tujuannya apa sih? Di situ kita bisa lebih terbuka dengan teman-teman kita dan mengetahui apakah ada ciri-ciri perundungan yang terjadi di sekitar kita. Dan terakhir adalah berani peduli terhadap sesama, berani berbicara, dan berani menolak jika ada ajakan dari teman-teman untuk melakukan perundungan. Pastikan kampus memiliki mekanisme pelaporan yang aman, sanksi bagi pelaku, kemudian fokus pada pemulihan psikologis korban, dan juga mengevaluasi kembali terkait kebijakan bullying. Ada cara yang aman ketika bullying atau perundungan sudah terjadi di lingkungan kampus, yaitu dengan kita memberikan ruang yang aman bagi para korban menceritakan pengalaman mereka tanpa merasa dihakimi. Karena sesungguhnya korban itu mereka nggak butuh nasihat yang menyalahkan, tetapi mereka itu butuh teman untuk saling memahami.